Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian A dan bagian B, di mana yang bagian A itu pengertian pendekatan pembelajaran tematik integratif pada kurikulum 2013. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Tujuan dari adanya tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep dalam suatu mata pelajaran, akan tapi juga keterkaitannya dengan konsep dari mata pelajaran lain. Dalam kurikulum 2013, pengintegrasian beberapa mata pelajaran tersebut didasari oleh dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas 1, 2, dan 3, keduanya merupakan pemberi makna yang substansial terhadap mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Disinilah kompetensi dasar dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang kompetensi dasar mata pelajaran lainnya. Yang bagian B yaitu tujuan pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar menunjukkan kaitan untuk unsur-unsur konseptual yang menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antara mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema sehingga siswa memperoleh keutuhan dan kebutuhan pengetahuan. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat membantu siswa. Hal ini dilihat dari tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa. Sehingga tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pembicaraan. Kemdikbud 2013 menjelaskan tujuan pembelajaran tematik integratif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. 2. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 4. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dan mengkaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam dunia nyata seperti berbicara, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran lain. Yang keenam yaitu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih, atau 2 pengayaan. Yang terakhir yaitu budi pekerti dan moral siswa dapat ditubuhkan
dikembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi seperti sesuai dengan situasi dan kondisi. Karakteristik pembelajaran tematik integratif. 1. Berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana siswa berada. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kemudian selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, kelebihan pembelajaran tematik integratif. 1. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. 2. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai potensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lainnya. Yang keempat, siswa bisa merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang kelima, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan dapat dipersiapkan sekaligus. Yang keenam, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang ketujuh, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kedelapan, mampu membangun motivasi belajar siswa. Kemudian kelemahan pembelajaran tematik integratif. 1. Menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, dalam pengembangan kreativitas akademik, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek inteligensi. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang keempat, pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian dan pengukuran seperti objek, indikator, dan prosedur yang terpadu. Yang kelima, pembelajaran tematik tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pembelajaran tematik integratif. Langkah-langkah guru yang akan membelajarkan materi dengan menggunakan pendekatan tematik integratif atau TI adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih atau menetapkan tema. Daftar tema yang terdapat dalam dokumen kurikulum 2013 bukanlah
bukanlah urutan yang harus dibelajarkan guru. Guru dapat melakukan pemilihan tema yang akan dibelajarkan terlebih dahulu. Sejatinya penetapan tema haruslah disesuaikan dengan kondisi daerah, sekolah, peserta didik, dan guru wilayahnya. Yang kedua yaitu melakukan analisis SKL, KI, KD, membuat indikator. SKL di sini adalah singkatan dari standar kompetensi lulusan, KI adalah singkatan dari kompetensi inti, dan KD adalah singkatan dari kompetensi dasar. Analisis terhadap ketiga komponen ini dilakukan setelah menganalisis tema selama 1 tahun. Setelah didapatkan gambaran seputar alokasi tema, dapat dilakukan analisis SKL, KI, dan KD dari masing-masing muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran yang dimaksud adalah muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, Matematika, SBDP, dan PJOK. Setelah selesai menganalisis sampai ke tingkat kompetensi dasar, barulah dilaksanakan analisis indikator pembelajaran. Yang ketiga yaitu melakukan pemetaan KD, indikator dengan tema. Meskipun pada dasarnya KD dari semua muatan pembelajaran telah disediakan pada kurikulum 2013, guru masih perlu membuat indikator dan melakukan pemetaan terhadap KD dan indikator yang dibuatnya. Pemetaan tersebut diacukan kepada tema yang tersedia. Tujuannya adalah agar KD dan indikatornya nyambung dengan tema pembelajaran. Untuk mempermudah pemetaan, biasanya digunakan format pemetaan yang harus diisi dengan tanda cetak. Yang keempat yaitu membuat jaringan kompetensi dasar. Setelah dilakukan pemetaan KD indikator dengan tema dalam 1 tahun, maka dilanjutkan dengan membuat jaringan KD dan indikator dengan cara menurunkan hasil cek dari pemetaan ke dalam format jaringan KD dan indikator. Yaitu menyusun silabus tematik terpadu. Langkah guru selanjutnya adalah menyusun silabus tematik untuk memudahkan guru melihat seluruh desain pembelajaran untuk setiap tema sampai tuntas tersajikan di dalam proses pembelajaran. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada silabus tematik integratif yakni kompetensi dasar, indikator, kegiatan pembelajaran dan penilaian, alokasi waktu, dan sumber dan media. Yang keenam yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik integratif. Menyusun RPP merupakan langkah terakhir dari sebuah perencanaan. Di dalam RPP TI tergambar proses penyajian secara utuh dengan memuat berbagai konsep mata pelajaran yang disatukan dalam tema. Adapun komponen-komponen yang termuat dalam RPP TI meliputi yang pertama identitas yang terdiri dari satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, pertemuan alokasi waktu. Yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi pembelajaran, yang ketujuh pendekatan dan metode pembelajaran, 8 langkah pembelajaran, 9 sumber dan media, 10 penilaian. Bagian F yaitu penerapan pembelajaran tematik bertemakan IPA. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas 1, 2, dan 3, keduanya merupakan pemberi makna yang substansial terhadap mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, dan prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di kelas 4, 5, dan 6, nama mata pelajaran IPA dan IPS tercantum dalam memiliki kompetensi dasar masing-masing. Untuk proses pembelajaran kompetensi dasar IPA dan IPS sebagaimana kompetensi dasar mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam berbagai tema. Oleh karena itu, proses pembelajaran semua kompetensi dasar dari semua mata pelajaran terintegrasi dalam berbagai tema. Penerapan pembelajaran tematik sejatinya dapat dilaksanakan berdasarkan RPP yang telah dirancang oleh guru melalui kegiatan pembelajaran. Dan untuk kegiatan pembelajaran sendiri dapat dicontoh melalui buku guru kurikulum 13 yang telah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, guru juga dapat memberikan tambahan pada kegiatan pembelajaran, namun harus disesuaikan dengan buku siswa. Itulah pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.